Welcome back to FPL begini bersama gua Gede. Kali ini gue sendiri ya, karena memang untuk konten-konten seperti ini kayak cocoknya sendiri dulu biar nggak kepanjangan ya. Oke, tapi sebelumnya gue mau share ke lo beberapa insight menurut gue ini yang jadi pondasi tim gua nanti, yaitu ada yang namanya out of position player, yaitu adalah pemain-pemain yang bermain tidak sesuai klasifikasi posisinya, yang mana yang positif way ya, yang bukan dia pemain tengah tapi sebagai back, bukan. Tapi kebalikannya. Itu pertama ada Heung-min Son ya, pemain seharga 10 dari Spurs yang menurut gue memang nyaris harga premium. Tapi menurut gue ini bisa dibilang steal kalau kita melihat pengganti Kane belum ada ya. Karena sepanjang preseason Son bermain sebagai posisi Kane itu, yaitu sebagai striker tengah yang mana meluluasakan dia untuk mencetak gol dan juga assist. Dan terbukti memang beberapa preseason kemarin dia ngasih attacking return dan cukup solid juga dengan komposisi baru ini. Oke, selanjutnya ada Havertz ya. Nah, pemain ini sebenarnya nasib sama kayak Son ya, yang mana kita harus menunggu update dulu dari Spurs dan Chelsea apakah dia akan mendatangkan striker baru. Nah, kalau misalkan belum, ini memang si Havertz ini bermain sangat ofensif ya di posisi menyerang gitu. Karena kita ngelihat si Werner memang mindsetnya nggak terlalu banget untuk mencetak gol, dia lebih banget membantu untuk mengasih umpan-umpan gitu. Jadi menurut gue si Havertz ini akhir-akhir musim lalu cukup bagus, apalagi ke bawah sampai ke Euro. Jadi out of position player ini banyak yang bilang Havertz salah satu yang steal juga. Selanjutnya yang mencuri perhatian gue itu ada Ait Nouri ya. Ait Nouri ini bisa dibilang the next Dallas ya, karena beberapa kali di preseason kemarin bermain sebagai left midfield. Jadi dia pasti di tim gue sih. Seenggaknya ya untuk harga 4,5 yang bagus, nggak apa-apa untuk gue ambil Ait Nouri. Selanjutnya yang perlu diperhatikan ya ada Matrici musim lalu sebagai midfield, sekarang sebagai defender. Menurut gua keputusan yang cukup bagus ya, karena preseason juga dia bermain sebagai left midfield. Lalu 3 diantaranya ada lagi Mbeumo beberapa kali bermain sebagai second striker. Dia juga sebagai goal involvement terbanyak setelah Tony. Dan juga ada Greenwood. Kalau Greenwood ini semata-mata karena masih cederanya si Rashford ya. Cedera Rashford dan juga Martial yang masih belum jelas, dan juga Cavani salah satu striker yang gue tahu pasti dia jarang bakal main full. Lanjut ada Ashley Young ya. Ashley Young ini sebenarnya sebagai defender, tapi mengingat dia di Inter juga sebagai defender, tapi kalau di Inggris gue nggak yakin kalau Young defender yang tepat, kayaknya dia terlalu lembek untuk defend. Jadi kemungkinan dia akan menjadi pelapis-pelapis untuk pemain-pemain wingernya. Oke, next ada premium players ya. Tentu ini pemain wajib yang pasti kalian ada lah salah satunya di sini. Di sini gue masukin ada 6 pemain ya, yang mana pemainnya mahal-mahal mulai dari midfield sampai ke striker. Tapi striker di sini satu-satunya Kane. Dan baju Kane-nya gue sengaja ubah biar bagus aja tuh desainnya tuh kan selang-seling. Oke, tapi minimal untuk premium player sekalian ambil 1 lah, bagus 2 gitu. 3 juga bisa, cuman nanti gue nggak tahu tim kalian bakal jadi kayak apa sisanya gitu. Jadi kalau gue pribadi gue pasti ngambil Salah ya, tentu Salah. Terhitung ownership-nya juga tinggi, meskipun gue nggak pedulin ownership, memang Salah yang paling komplit untuk harganya segitu, paling worth it lah. Selanjutnya pasti gue masukin antara Fernandes sama De Bruyne, ini antara ganti-gantian 2 ini. Lalu ada Mane dan Sterling, ini meskipun premium bisa dibilang jadi premium diferensial ya, yaitu bisa dibilang ultimate diferensial juga karena harganya mahal banget. Dan Kane sendiri kalau misalkan jadi ke City ini benar-benar gila banget sih ya. Gue bisa juga ngerombak nanti tim gue, mungkin gue akan ngorbanin si Bruno untuk mendapatkan Kane, cuma nggak tahu. Oke, langsung aja ya ke draft game week gue yang pertama. Di sini gue udah susun dengan formasi 352 yang bakal gue pakai ya. Yang mana kalau kata orang-orang ini formasi pro player ya, atau formasi veteran. Gue anti pasang 4 back, sekarang gue udah berkonsep. Oke, pertama gue masang kiper ya, dari jajaran goalkeeper gue masang Sanchez dan juga Foster. Sanchez sendiri di sini semenjak musim lalu ketika dia udah tampil sebagai pemain reguler di Brighton, defensif dari Brighton ini langsung cukup menanjak banget gitu. Jadi buat lo yang nggak punya slot untuk pemain-pemain defender, jadi paling best value-nya itu ngambil di Sanchez yang mana harga cuma 4,5. Dan balik lagi gue sebenarnya nggak terlalu memperhatikan banget kiper, apalagi Martinez sekarang udah mahal banget ya.
Jadi gue ngambil Sanchez dan dengan cadangannya itu adalah Ben Foster. Ben Foster ini kiper seharga 4, pelapis dari Bachmann ya. Bachmann sendiri sebenarnya bagus ya, cuman dia juga 4,5. Cuman Foster ini meskipun 4 masih ada chance kemungkinan untuk main ya. Karena kemarin juga di Championship jatah bermainnya hampir dari sama kayak si Bachmann ini. Tapi Bachmann tetap pertama, dan Ben Foster ini dia setahu gue jadi dia juga YouTuber ya. Kalau nggak salah dia kalau main dia suka ngevlog tuh di ini, jadi seru juga nih. Nanti kalau gue punya dia, gue nonton dari YouTube-nya dia aja. Oke, selanjutnya gue di jajaran back ya, mungkin agak sedikit template dari orang-orang tentu. Gue masang full back semua untuk starting gue, karena playstyle gue kali ini adalah pemain-pemain yang tendensi untuk mencetak attacking return yang tinggi. Pertama ada Alexander Arnold, back paling mahal di jajaran FPL, 7,5 M. Menurut gue sama seperti musim lalu, gue masukin Arnold tapi ternyata flop. Tapi ternyata di akhir musim lalu kemarin juga dia udah mulai bagus lagi, meskipun sempat cedera pas internasional kemarin. Tapi dia di preseason udah menunjukkan kebugarannya lagi, jadi menurut gue dia wajib gue ambil sih. Lalu ada Luka Dean, meskipun dengan kepelatihan baru dari Rafael Benitez, gue nggak tahu nih bakal skemanya seperti apa, tapi Luka Dean posisi jaminan starter. Dan salah satu kesamaan dengan Alexander Arnold di sini yaitu dia pengambil set piece utama ya, yaitu corner, dan pasti sekali juga dengan free kick. Karena kalau di Everton si Sigurdsson ini pengambil free kicknya itu tersandung kasus asusila ya. Itu cukup bikin gue kaget juga. Jadi pilihan antara free kick taker itu bisa antara Luka Dean sebenarnya, James Rodriguez, dan juga ada newcomer si Townsend juga sebenarnya dia penendang free kick ya. Tapi gue rasa Dean lebih diunggulkan. Lalu ada Luke Shaw yang kemungkinan bisa gue ganti sama Wan-Bissaka. Gue bisa masih 50-50. Karena gue tempting banget dengan defense MU sekarang, apalagi sedang nanti akan kedatangannya Varane ya. Kemungkinan bakal ngeboost banget pertahanan MU. Jadi gue sebenarnya lebih ke Wan-Bissaka ya, selain karena dia lebih prepare, dia udah ada pramusim, dan juga ofensif dia udah membaik. Kemarin gue ngeliat waktu asisnya dia lawan Elanga itu benar-benar kelas banget ya. Ditambah Shaw ini karena masih gue 50-50 kalau untuk game week pertama gitu. Oke, itu untuk back. Next langsung ke jajaran midfielders ya. Di sini gue pasang 5, berarti gue anti pasang midfield yang zone gitu, yang mana ada satu midfield paling murah buat korban, karena gue kayaknya lebih mengutamakan midfield. Pertama gue masang ada Salah ya, premium gue yang kemungkinan kapten gue setiap game weeknya, karena Liverpool sedang ada fixture yang bagus di awal-awal musim ini. Dia hanya kesulitan nanti lawan Chelsea aja, dan itu juga bukan masalah juga sebenarnya kalau untuk ukuran pemain midfield atau attacker ketika melawan tim besar. Dan tentu tandem premium lainnya itu gue masukin Bruno Fernandes. Dia nanti akan melawan Leeds home untuk game week pertamanya. Bruno Fernandes di sini sebenarnya gue masukin supaya gue mudah mendatangkan De Bruyne nanti gitu loh. Karena gue lebih tempting untuk ke De Bruyne ya, terutama kalau Kane berhasil gabung. Sekarang Grealish sudah ada. Gue ngeliat dulu game week 1 apakah De Bruyne available untuk next game weeknya. Ya, gue nggak apa-apa, gue langsung ganti Bruno nanti. Dan untuk 3 midfield selanjutnya, gue ada midfield yang murah tapi berkualitas, itu adalah Smith Rowe. Ini juga masih bisa berubah kalau misalnya Arsenal jadi datangin kreatif midfield seperti Maddison ya. Ini lagi center banget Maddison, sampai sekarang belum resmi, tapi kemungkinan besar bisa resmi. Kalau misalkan dia jadi datang, kemungkinan gue bisa ganti dia ke Mbeumo atau pemain lainnya. Cuman gue nggak tahu, bisa gue korbanin lagi ke pemain premium gue supaya jadi nge-balancein midfield, jadi bisa ke Buendia atau siapa. Smith Rowe jadi kreatif midfield Arsenal sekarang. Karena gue lihat juga si Willock kayaknya bakal dijual sih, itu sayang banget. Lalu ada Harrison di sini semata-mata karena alternatif dari Raphinha sebenarnya. Harrison juga sebenarnya kualitasnya gue bilang ya 11-12 sama Raphinha. Apalagi di beberapa game week terakhir musim lalu, Raphinha ini lebih unggul dari
Harrison ini lebih unggul dari Rafinha. Jadi menurut gua ini harga 6 terbaik di FPL, apalagi dia menyerang banget. Dan juga Leeds dengan sekarang kayaknya belum mendatangkan pemain baru yang kualitasnya sama seperti Harrison dan Rafinha untuk di posisinya. Lalu untuk slot terakhir itu ada pemain semi premium, gue bilang ya, harga 10 nyaris premium, itu adalah Heung-min Son. Balik lagi karena alasannya seperti yang gue bilang tadi, dia menepati pos di Harry Kane, ya itu kurang lebih ya. Jadi menurut gue meskipun dia melawan City bukan masalah menurut gue. Jadi next 2 game terakhir, berapa game week selanjutnya itu lumayan juga. Karena inget musim lalu ya, awal-awal game week gue inget banget tuh Son sempet dijual karena kalah sama Everton, terus Toto di game week selanjutnya ngebom lagi, pada beli, Toto ngezong, pokoknya selang-seling gitu, gue inget banget. Oke, next untuk pilihan striker, di sini gue ada korbannya ya, yaitu ada pemain yang sekiranya malfunction gitu, Obafemi sebagai korban dari budget. Jadi dia masuk bench gue, cuman gak apa-apa lah. Tapi untuk striker sisa 2-nya gue cukup pede ya. Yang pertama itu Watkins kemarin preseason ini itu cukup menjanjikan ya, beberapa kali attacking return cukup banyak, ditambah dia dimotori beberapa pemain baru yang menurut gue langsung nyetel, yaitu Buendia. Belum lagi Bailey nanti gimana komposisinya bakal seperti apa gitu permainannya. Yang jelas dia bakal menggantikan peran dari Grealish itu. Meskipun nanti kedatangan Ings, gue yakin posisi Watkins ini tetap go hold ya. Kenapa? Karena kemungkinan Watkins meskipun dia udah bugar, udah mulai preseason, tapi kayaknya si Watkins ini lebih diutamakan. Dan juga bisa ada kemungkinan dia bermain bareng gitu loh. Gue berdasarkan fanbase Villa yang udah gue coba baca gitu ya. Lalu tandemnya ada Ivan Toney ini monster dari Championship musim lalu, gila banget, perolehan golnya ini tinggi banget. Meskipun gak jaminan ya top scorer Championship ke Premier League itu langsung bagus, tapi dari state of play dia ini tipe-tipe pemain yang memang goal getter banget ya, bukan yang tipe-tipe target man, tipe-tipe pemain pemantul, tapi dia bener-bener yang cukup elektrik gitu loh. Dan dia penendang penalti dan juga free kick taker. Karena di preseason kemarin dia sempat ngegolin melalui free kick. Nah itu menurut gue speciality banget. Itu jadi kemungkinan ya 11 pemain gue selagi belum ada cedera kayaknya sih masih settle, dan juga belum ada pemain-pemain baru nanti yang akan datang. Seperti Kane kemungkinan nanti bisa gue ambil kalau misalkan dia jadi ke City, atau juga kayak misalkan ada Madison datang, gue bisa ganti lagi si Smith Rowe seperti itu sih, dan juga Shaw yang ke Wan-Bissaka. Untuk bench sendiri gue tadi ya ada Foster untuk backup keeper, lalu ada Ait Nouri harga back 4,5. Sebenarnya banyak lagi pilihannya seperti ada Fofana semuanya udah cedera, ada si siapa namanya Eiling, ada si Ben White pemain dari klub besar dengan harga 4,5, kapan lagi gitu loh. Tapi gue ngesini ambil Ait Nouri diproyeksikan untuk next game week 4 ya. Karena kalau misalkan gue transfer back harga pemain 4,5 tuh kayak cukup wasting. Jadi mending gue keep dari sekarang. Siapa tahu di game week yang susah ini, 3 game week awal yang susah ini dia malah bagus gitu kan, lumayan nanti value-nya naik, gue untung juga. Lalu Obafemi seperti tadi gue bilang, gue nggak ngarepin banyak ya, itu paling dia nggak main sama sekali. Tapi untuk terakhir ini harga 4,0 menurut gue Omobamidel ini paling bagus gitu, karena dia pasti starter ya menurut gue. 4,0 dia preseason kemarin selalu main, terakhir juga main lagi. Dia kayaknya satu slot aman untuk Norwich. Dia dan Omobamidel ini dari klub Southampton dan juga si Norwich, yang mana klub-klub yang menurut gue nggak ada kepentingan aset-aset lainnya gitu. Jadi gue nggak perlu takut dengan keterbatasan slot gitu loh. Jadi itu sih tim dari draft pertama gue ya, yang mana nanti ini akan tayang kalau nggak salah H-1 atau H-2 kick off. Oke, jadi itu aja dari gue. Semoga ada beberapa kesamaan dari kalian. Cuman kalau misalkan ada perbedaan, coba kasih tahu ke saya. Saya anjing. Cut. Coba kalau ada perbedaan bisa kasih tahu gua, lo bisa tulis aja di kolom komen ya.
Tentu kalau misalkan ada di sosmed, kalian bisa tag aja FPL begini gitu. Oke, buat kalian yang belum subscribe, mungkin bisa coba untuk subscribe, karena kita coba rutin untuk bikin video setiap harinya nih, karena kita season 2 ya. Tahun kedua kita bikin konten. Dan juga jangan lupa klik tombol like dan juga share ke teman kalian sesama pecinta FPL. Oke, itu aja dari gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam beginners.